bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Jadi ya. Luar biasa firman Tuhan. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, kita tahu ketika seseorang itu berpoya-poya dalam hidupnya, apalagi selagi muda, kita tahu cepat atau lambat dia akan terlibat dalam hutang, dia akan terlibat dalam kemiskinan. Kenapa? Karena yang penting senang. Kita tahu banyak orang berhutang kan, ya yang penting saya beli barang itu, yang penting saya menikmati narkoba, uang tidak ada, ya akhirnya hutang atau melakukan perbuatan kriminal. Apakah mereka tidak bisa menguasai diri mereka sendiri untuk tidak melakukan hal seperti itu? Justru disitulah pandangan dunia ini begitu berbahaya. Iblis memakai paham-paham dunia ini untuk menguasai seseorang. Paham-paham seperti itu memang bisa menguasainya. Ada roh yang bisa mengikat. Apakah itu juga mungkin ada berhubungan dengan kutukan atau seperti apa? Saya kira ini bukan masalah kutukan, tapi apa yang kita lihat itu akan kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita masukkan dalam hati, itu kita akan lakukan. Jadi apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita melihat kemewahan di media-media, kalau kita melihat hidup poya-poya dalam sinetron-sinetron misalnya, ya tidak semua sinetron seperti itu ya, ada sinetron yang bagus juga. Dia nonton hidupannya sepertinya senang ya, mobil-mobil mewah, kenikmatan seperti itu, poya-poya, itu akan masuk dalam hatinya, dan dia akan tanpa sadar akan dilakukan dalam kehidupan sehari, tidak kecuali orang percaya. Mungkin Bapak juga bisa saudara jelaskan juga kata Alkitab tentang pragmatisme ya? Ya, pragmatisme. Pragmatisme tadi kita tahu, yaitu mengajarkan bagaimana mencapai tujuan itu dengan mengalahkan segala cara. Yang penting sukses, yang penting jadi, ya, yang penting berhasil. Cara apapun tidak peduli. Alkitab juga mengatakan pragmatisme itu berbahaya. Kita mengatakan, kita buka dalam Amsal pasal 14 ayat 12. Amsal pasal 14 ayat 12 mengatakan, firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Luar biasa firman Tuhan. Mungkin bisa jelaskan dari Amsal tadi. Ya, kita tahu ketika orang melakukan perbuatan yang mengalahkan segala cara, dia berpikir itu aman-aman saja. Tidak ada orang tahu kan? Ya, seperti manipulasi misalnya, seperti korupsi kan tidak ada orang tahu. Yang penting saya tercapai tujuan saya. Tapi Tuhan tahu. Ujungnya apa? Menuju maut. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban apa yang punya kau lakukan walaupun tidak ada orang yang tahu. Sebenarnya mungkin kembali lagi pada tema kita pada hari ini, ada tujuan hidup. Sebenarnya tujuan hidup kita nih harusnya dibawa kemana? Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu kan menuntun kita. Ya, Allah menciptakan kita bukan secara kebetulan. Allah menciptakan kita bukan untuk tujuan-tujuan hidup yang sifatnya sementara, duniawi dan nakal. Allah menciptakan kita memiliki tujuan yang signifikan, yang jelas dan kekal. Salah satu tujuan Allah menciptakan kita, yaitu kita ciptaannya harus menyenangkan Allah. Dalam bentuk seperti apa mungkin? Dalam setiap gerak langkah kita, kita harus sadar kita ada untuk menyenangkan Allah. Ketika kita bekerja, kita tahu kita bekerja untuk menyenangkan Allah. Kita tidak korupsi. Ketika kita sebagai mahasiswa atau siswa, ketika kita belajar, kita menyenangkan Allah. Kita tidak nyontek. Ketika kita sebagai orang kaya, kita tahu hidup kita menyenangkan Allah, kita akan membagikan kekayaan kita bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang miskin, bagi orang-orang yang membutuhkan. Tidak sekedar dikumpulkan, nikmati sendiri. Ya mungkin dalam kehidupan pelayanan mungkin seperti apa kita bisa menyenangkan hati Tuhan itu? Menyenangkan hati Tuhan dalam pelayanan. Kita buat pelayanan itu seolah-olah kita melayani Tuhan sendiri. Ketika kita menghadapi jemaat, kita punya sikap hati, saya melayani Tuhan.
dia tidak boleh kecewa, dia tidak boleh menyesal ikut Tuhan. Saya sebagai pelayan harus memberikan gambaran wajah Tuhan yang sejati dengan kuasa Roh Kudus tentunya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa saudara bisa jelaskan kembali, mungkin kita tuh mau ya, orang buta tidak bisa membedakan warna. Orang tuli tidak bisa mendengar musik yang indah. Orang yang punya konsep materialistis tidak bisa melihat dunia rohani. Jadi untuk bisa mengenal dunia rohani, untuk bisa mengerti tujuan dari Allah, kita harus kembali kepada Alkitab. Kita jalankan firman-firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Disitulah tujuan hidup yang sejati, menyenangkan Allah. Selain menyenangkan hati Allah itu, mungkin ada salah satu contoh lain mungkin dalam bentuk seperti apa mungkin? Selain itu kita juga mengembangkan ya, karakter kita menjadi seperti Kristus. Itu juga tujuan dari Allah. Seperti apa karakternya? Kita mengembangkan karakter kita menjadi seperti Kristus. Ya, kasih, ya, lemah lembut, ya, murah hati, ya, kesabaran, penguasaan diri, ya, buah roh seperti itu ya. Dan itu proses, ya, proses. Ketika kita tergoda oleh materi, kita sadar, oh, saya harus seperti Kristus. Materi bukan tujuan, tapi Allah. Ketika kita tergoda oleh hedonisme, oh, saya sadar, saya harus menjadi seperti Kristus, saya harus menyangkal diri. Nah, ketika kita tergoda oleh pragmatisme, mengalahkan segala kesabaran, kita sadar, saya mau jadi seperti Kristus. Jalan Kristus adalah jalan salib untuk mencapai tujuan. Artinya apa? Jalan yang panjang, jalan yang penuh liku-liku, bukan yang instan. Luar biasa sekali. Tapi dalam Alkitab juga mengatakan bahwa dalam Amsal itu mengatakan bahwa jaga hati karena disitulah terpancar kehidupan. Amin. Ya, jaga hati. Ya. Bisa dijelaskan mungkin? Jaga hati dengan penuh kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Masalah di dunia ini, masalah di gereja, masalah di tempat kerja, masalah manusia sebenarnya masalah hati. Mungkin kewaspadaan itu bentuknya seperti apa? Waspadalah dengan apa yang kamu lihat. Waspadalah dengan apa yang kamu dengar. Waspadalah dengan apa yang kamu baca. Dan waspadalah dengan siapa kamu bergaul. Ya, luar biasa sekali ya. Baiklah pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini.